中的光点燃了梦魇，站在天端俯瞰着世界无边无边。 Selamat datang di channel hiburan netizen. Mari kita lanjutkan part berikutnya dari cerita novel Donghua Battle Through the Heavens. Ini hanyalah full spoiler. Tanpa banyak kata demi menghemat kuota, segera kita mulai isi ceritanya. Adegan ini menyebabkan kejutan ke permukaan di wajah bahkan Suqian yang sudah lama merasakan bahwa kekuatan Xiaoyan sudah mencapai tingkat yang sangat kuat. Api hijau gelap di tangan Xiaoyan dengan cepat menghilang di tengah keheningan penuh tempat itu. Dia tersenyum dan berbicara kepada Lin Xiuya yang seluruh tubuhnya tetap kaku. Lin Xiuya, terima kasih atas kemenangannya. Lin Xiuya dengan hati-hati menggeser kepalanya dan tertawa pahit. Meskipun api hijau gelap itu tidak menyentuh kulitnya, dia bisa merasakan bahwa jika tangan Xiaoyan bergerak sedikit lebih dekat, sepertinya dia akan langsung terbakar menjadi tumpukan abu oleh api yang menakutkan itu. Kamu terlalu abnormal. Setelah tidak melihatmu selama 2 tahun, kamu benar-benar menjadi sekuat ini. Lin Xiuya menyebarkan douqi di tubuhnya dan menghela nafas. Awalnya, dia berpikir bahwa kecepatan latihannya tidak buruk. Tapi itu tidak terduga bahwa dia hanya bertahan 1 pertukaran di tangan Xiaoyan. Ini telah menyebabkan dia agak putus asa. Saya baru saja menggunakan keuntungan dari api surgawi. Senior Lin tidak perlu meremehkan dirimu dengan cara ini. Xiaoyan menepuk bahu Lin Xiuya dan segera menoleh ke arah kerumunan orang kulit hitam. Dia tersenyum dan bertanya, apakah semua orang sudah cukup melihatnya? Semua orang tersenyum canggung setelah mendengar kata-kata Xiaoyan. Mereka tidak lagi memiliki keraguan sedikit pun terhadap pertempuran besar itu saat itu. Xiaoyan hendak mengalahkan Lin Xiuya dan yang terakhir tidak memiliki sarana untuk membalas meskipun kekuatan yang terakhir. Bukan mustahil bagi seseorang untuk mengatakan bahwa Xiaoyan telah mengalahkan seorang ahli Dou Huang. Xiaoyan dan Lin Xiuya sekali lagi berjalan menuju platform tinggi. Yang pertama menyaksikan wajah tercengang Suqian dan tanpa sadar tertawa. Bagaimana? Dapatkah Anda melihat level apa saya saat ini? Suqian membelai jenggotnya dan mengadopsi ekspresi yang menyarankan dia tenggelam dalam pikirannya. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya berbicara perlahan. Dari tampilan aura yang telah kamu ungkapkan ketika kamu bertarung sebelumnya, aku berpikir bahwa kamu harus berada di puncak kelas doang. Dengan kekuatan ini, bukan tidak mungkin bagi Anda untuk mengalahkan Lin Xiuya dalam 1 gerakan tetapi bahwa api hijau gelap di tangan Anda sangat aneh. Wajah Suqian agak serius di akhir ketika dia berbicara. Ini karena dia samar-samar merasakan sedikit bahaya dari api hijau gelap tadi. Bahaya semacam ini mungkin sangat kecil, tetapi itu sangat jelas. Situasi semacam itu menyebabkan dia merasa ragu. Bukannya dia belum pernah melihat api surgawi. Namun, bahkan ketika seseorang dari kekuatan Han Feng mengendalikan Heavenly Flame, itu hanya membuatnya sedikit takut. Namun, dia belum pernah menerima perasaan takut seperti itu sebelumnya. Xiaoyan mengangguk sedikit. Api hijau gelap ini adalah nyala api yang baru lahir dari penggabungan Green Lotus Core Flame dan Fallen Heart Flame. Heavenly Flame sudah sangat kuat, apalagi kombinasi dari 2 jenis. Saat itu, ketika dia terjerat dengan Ratu Medusa di bawah tanah, dia sangat takut akan hal itu meskipun kekuatannya. Jelas kekuatan yang terbawa api ini sangat menakutkan. Sama seperti Xiaoyan baru saja mengingat Ratu Medusa, pilar energi 7 warna tiba-tiba ditembak jatuh secara eksplosif dari langit. Akhirnya, itu menjadi seperti ular karena bergegas menuju Xiaoyan sambil memancarkan suara, cila. Udara bahkan memancarkan gelombang suara tindik telinga dimanapun pilar itu lewat. Xiaoyan telah merasakan sesuatu saat pilar energi 7 warna muncul. Dia sedikit mengernyit.
Wanita ini dia sebenarnya belum menyerah ya? Xiao Yan hendak bersiap untuk membela diri ketika ekspresi Suqian yang telah menemukan serangan mendadak pada saat yang sama berubah. Dia melambaikan lengan bajunya dan Dou Qi yang kuat melonjak keluar. Akhirnya, itu bertubuhkan kuat dengan pilar energi 7 warna. Segera suara yang jelas terdengar di langit seperti guntur. Karena Anda ada di sini, mengapa Anda harus bertindak dengan cara tersembunyi seperti itu? Suqian mengangkat tangannya dan menatap langit yang cerah sementara dia berteriak dengan dingin. Dia sudah samar-samar merasakan munculnya aura lain yang sangat kuat ketika Xiao Yan baru saja muncul. Namun, bahkan dengan kekuatannya, dia sebenarnya tidak dapat secara akurat memberitahu lokasi aura itu. Dia hanya mengunci pada lokasinya ketika energi 7 warna ditembakkan. Tabrakan yang tiba-tiba meletus juga menyebabkan tak terhitung banyaknya siswa di alun-alun untuk mengangkat kepala mereka karena terkejut. Namun, tidak ada sosok manusia di langit yang kosong. Tidak lama setelah suara tangisan Suqian, langit bergoyang sedikit dan tubuh indah yang anggun segera muncul entah dari mana. Mata panjangnya yang menyihir menyapu lautan orang di bawah dengan acuh tak acuh. Orang-orang yang dilihat oleh mata itu, yang mengandung daya tarik yang tak ada habisnya, tidak bisa membantu tetapi hati mereka berdebar keras. Kemerahan bahkan tanpa sadar muncul di wajah mereka. Mata acuh Ratu Medusa menyapu perlahan sebelum akhirnya berhenti pada pemuda berjubah hitam yang berada di samping Suqian. Niat membunuh es dingin melintas di dalamnya. Dia memutar pinggang halus seperti ular airnya, dan tubuhnya bergegas ke bawah. Dalam sekejap mata, dia muncul di tempat yang hanya beberapa meter dari tempat Xiao Yan berada. Dengan putaran tangannya yang lembut, sebuah energi 7 warna yang sangat besar muncul dan akhirnya membawa angin yang bisa membalikkan laut dan meruntuhkan pegunungan saat ia dengan keras menghantam yang terakhir. Ini adalah Akademi Batin. Bukankah tindakanmu hari ini sedikit terlalu arogan? Ekspresi Suqian langsung tenggelam ketika dia melihat bahwa kecantikan mempesona tidak hanya tidak menjawab tetapi telah melepaskan serangan terhadap Xiao Yan sekali lagi. Tubuhnya melintas dan muncul di depan Xiao Yan. Tangannya yang keriput sedikit gemetar dan segera bersentuhan dengan tangan seperti batu giok putih itu. Gelombang angin liar yang membawa suara ledakan keras meletus saat kedua telapak tangan melakukan kontak. Banyak lengan garis tebal retak mulai cepat menyebar dan menutupi seluruh platform tinggi di bawah tatapan kaget dari orang-orang di sekitar. Angin liar meniup semua orang sampai mereka jatuh ke segala arah. Selain Suqian, semua orang lebih atau kurang mengambil beberapa langkah mundur dengan pengecualian Xiao Yan yang tidak bergerak. Kedua tangan berpisah setelah melakukan kontak. Di tengah suara rendah dan dalam, sosok cantik nan anggun itu bergegas kembali ke udara. Kakinya hanya menjadi stabil setelah melangkah lebih dari 10 langkah di udara. Di sisi lain, Suqian juga mengambil beberapa langkah mundur. Setiap kali kakinya mendarat, mereka meninggalkan jejak setinggi setengah inci di tanah yang keras. Jelas, keduanya sebenarnya memiliki kekuatan yang sama dalam tabrakan ini. Keseriusan wajah Suqian menjadi lebih padat setelah bertukar satu pukulan dengan wanita misterius ini. Dari pertukaran singkat itu, dia bisa merasakan bahwa pihak lain juga berada di tingkat Duzong. Siapa kamu sebenarnya? Bisakah Anda beritahu saya nama Anda? Wanita itu berdiri di langit yang kosong. Gaun merahnya mengepak, membungkus sosok yang menonjol dan melengkung yang dipenuhi dengan daya tarik yang tak tertandingi. Wajahnya yang luar biasa dingin dan glamor. Namun, dinginnya es yang menyebabkan banyak orang merasakan panas yang mendidih di hati mereka. Wanita seperti itu benar-benar memiliki efek mematikan pada semua pria. Penampilan sempurna Ratu Medusa menyebabkan bahkan Suqian sedikit terkejut, apalagi para siswa muda yang masih sangat tidak berpengalaman. Beberapa dari mereka yang memiliki kekuatan mental yang lemah dengan tenang menelan ludah mereka berjumlah kali tidak diketahui.
target saya adalah Xiaoyan. Ini tak ada kaitannya dengan Anda. Ratu Medusa dengan dingin menatap Xiaoyan. Bibir merahnya sedikit terbuka dan suara mati rasa yang jelas menyebabkan tulang cukup banyak orang menjadi lemah pada saat ini. Semua tatapan berkumpul di tubuh Xiaoyan setelah mendengar kata-kata Ratu Medusa ini. Tatapan mereka yang mengejutkan juga mengandung kecemburuan. Anak muda ini dipanggil dengan nama oleh kecantikan semacam itu untuk menjadi semacam kemuliaan besar. Apakah Anda mengenalnya? Su Qian merajut alisnya dan dengan lembut mengajukan pertanyaan kepada Xiaoyan. Saya memiliki beberapa konflik dengannya. Xiaoyan tersenyum dan berbicara. Jawabannya, bagaimanapun, tidak jelas. Lagi pula, itu tidak mungkin baginya untuk memberitahu Su Qian bahwa dia melakukan itu di sebelah kanannya. Kamu bocah. Bagaimana Anda dapat memprovokasi orang-orang bermasalah ini? Wanita ini sebenarnya juga seorang elit Douzong. Bahkan saya mungkin tidak dapat mengalahkannya jika kami harus bertarung. Su Qian merasa sangat sakit kepala saat dia berbicara. Tidak disangka bahwa orang ini membawa masalah besar begitu dia keluar. Seorang elit Douzong. Bahkan jika seseorang melihat seluruh benua, mereka adalah eksistensi yang sangat kuat. Xiaoyan juga tertawa pahit. Dia mengangkat kepalanya dan tanpa daya berbicara kepada Ratu Medusa, "Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Anda sudah bebas. Kembalilah dengan cepat ke tempat Anda." Ratu Medusa segera merasa sangat marah ketika mendengar ini. Bajingan ini telah melakukan hal semacam itu dan sebenarnya masih berani menggunakan wajah kesal untuk menanyakan apa yang dia inginkan. "Saya akan kembali setelah membunuh Anda." Hehehe, teman. Xiaoyan adalah seseorang dari Akademi Batin saya. Kita bisa duduk dan berbicara jika Anda berdua memiliki dendam. Mengapa Anda harus berkelahi? Su Qian tersenyum ketika dia berbicara. Dia tentu saja tidak akan menunjukkan sikap memaksa ketika berhadapan dengan seorang elit Douzong. Ratu Medusa mengabaikan kata-kata Su Qian. Pupilnya yang dipenuhi dengan daya pikat membawa rasa dingin yang kuat saat mereka memelototi Xiaoyan. Sesaat kemudian, dia dengan dingin berkata, "Jangan berpikir bahwa saya tidak dapat membunuh Anda hanya karena ada seorang elit Douzong yang melindungi Anda. Saya tidak percaya Anda bisa mengikuti di sampingnya selamanya." Tubuh Ratu Medusa melintas setelah mengatakan ini. Selanjutnya, dia berubah menjadi cahaya yang mengalir dan bergegas keluar dari Akademi Batin, menghilang dalam sekejap mata. Xiaoyan menyaksikan Ratu Medusa yang menghilang tak berdaya. Dia tidak bisa menahan ketukan kepalanya sendiri, dia merasakan sakit kepala yang hebat. Apakah seseorang tidak mengatakan bahwa seorang wanita akan memiliki perasaan yang rumit setelah kehilangan keperawanannya? Mengapa wanita ini hanya ingin membunuhnya? Akankah membunuhnya mampu mengubah fakta bahwa ia telah merasuki tubuhnya? Kamu hebat. Sekarang bagus, dikunci oleh Douzong. Sangat mungkin bahwa Anda akan menderita di masa depan. Betapa merepotkan. Su Qian menghela nafas. Terkunci oleh Douzong bukanlah sesuatu yang menyenangkan. Xiaoyan membentangkan tangannya. Segera, dia sepertinya telah mengingat sesuatu dan berbicara dengan cara yang malu-malu. "Ada masalah lain yang saya lupa beritahu Anda." Su Qian terkejut. Dia segera merajut alisnya dan bertanya, "Apa sekarang?" "Jangan bilang bahwa Anda telah menyinggung lebih dari satu Douzong." "Bukan itu." Xiaoyan membuka mulutnya untuk tersenyum ketika dia berbicara dengan canggung. "Saya telah secara tidak sengaja memperhalus api jatuh hati." Dengan kata lain, menara pemutaran langit berkobar, milikmu itu mungkin tidak lagi memiliki efek apapun untuk meningkatkan kecepatan latihan seseorang di masa depan. Su Qian mengedipkan matanya. Pikirannya segera merasakan pusing sesaat kemudian, keberadaan gila ini.
cerita pun bersambung ke episode selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, subscribe, dan share-nya ya, biar tambah semangat dan konsisten, dan dapat membantu meningkatkan kultivasi Xiaoyan. Terima kasih.